Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial web service dengan Lumen. dengan Lumen. Nah, sebelumnya apa itu Lumen? Lumen adalah micro framework yang diciptakan pengembang Laravel untuk mengakomodasi kebutuhan developer yang ingin membuat aplikasi dalam skala lebih kecil dari Laravel. Nah, yang artinya Laravel itu adalah untuk membuat data yang lebih besar seperti itu. Nah, selanjutnya kita membutuhkan Composer. Nah, Composer itu adalah package library yang harus di-download. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan Postman. Postman untuk web service yang ini. Lalu kita membutuhkan XAMPP ini, XAMPP nanti untuk ke database-nya, dan jangan lupa CMD untuk mengaktifkan komposernya. Nah, langsung saja kita ke CMD. Nah, dari CMD di sini saya sudah membuat ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengetik aja komposer. Nanti akan muncul seperti ini. Jika muncul maka komposer sudah berhasil. Lalu kita membuat project baru. Nah, caranya komposer, create project, prefer di Laravel /lumen. Nah, ini dataku, ini nama project yang saya buat. Ini bebas ya, mau diisikan apa saja, misalnya UTS atau data bank, itu bebas ya teman-teman. Nah, selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita tunggu saja sampai selesai. Nah, sambil menunggu selesai kita ke sini, lalu ke divisi. Nah, kita akan mengecek dari local C ke user. Nah, di sini ada dataku, berarti komposernya sudah aktif ya teman-teman. Jika sudah ada ini berarti sudah aktif. Lalu kita ke divisi lagi, klik kanan, lanjut ke properties. Nah, di sini kita klik advanced system setting, lalu environment variable, lalu ke path, lalu edit. Nah, di sini kita masukkan XAMPP PHP agar komposer bisa dijalankan di PHP. Setelah kita masukkan lalu klik OK. Nah, di sini kita akan lanjut ke CMD, kita akan mengecek apakah sudah berhasil. Nah, caranya cengdir atau ini ya cd terus dataku. Nah, nanti masuk ke dataku lalu ketikkan php -s localhost -28000 -t public, lalu enter. Nah, jika sudah berhasil, nah nanti kalau sudah berhasil akan ada bacanya migrate. Lalu kita cek di sini. Nah, di browsernya kita klik kita ketikkan localhost -28000. Nanti maka muncul ada bacaan seperti ini. Jika sudah muncul maka sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita ke test editor. Lalu dari sini kita buat membuka file yang tadi, kita klik new file atau open file ya. Open file, lalu divisi, lalu C users,
Ini dia dataku. Nah, ini tinggal klik aja, atau kalau ingin lebih mudahnya bisa dari sini langsung local C user. Nah, tinggal drag aja, maka akan muncul seperti ini. Nah, tadi saya sudah mendrag duluan ya. Nah, selanjutnya kita ke Bootstrap, lalu ke app. Nah, ini. Nah, teman-teman, di sini kita uncomment yang ini ya. Nah, awalnya tuh ini seperti ini. Nah, awalnya seperti ini, tinggal dihapus saja, di uncomment. Lalu kita save. Selanjutnya kita ke vendor, lalu ke INP. Nah, di sini kita tinggal ubah ya DB database-nya. Ini nama database kita apa? Saya membuat cost. Nah, DB username-nya root dan DB passwordnya dikosongin aja. Selanjutnya kita ke browser, masuk ke localhost phpMyAdmin. Kita akan membuat database baru di sini. Klik new. Caranya klik new. Nah, ini database name. Tadi saya membuat database-nya cost kan. Tinggal klik aja cost, tinggal ketikkan cost, lalu klik create. Nah, di sini sudah jadi. Misalnya sini sudah jadi cost. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel pada database-nya. Bisa dari sini terminal, lalu new terminal, maka muncul seperti ini. Atau bisa juga dari CMD. Saya membuatnya dari CMD. Nih, saya membuat PHP artisan make migration create cost database. Nah, create. Setelah itu kita akan membuat PHP artisan migrate. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Tinggal klik aja ini. Nah, jika sudah berhasil, maka nanti di sini di database, lalu migration, di sini ada create kosan yang tadi. Di sini kita membuatnya, di sini ada create kosan, lalu di sini ada fieldnya, ada big incrementnya buat urutannya, terus ada table string buat namanya, integernya buat kamar. Integer itu untuk nomor ya teman-teman, lalu string itu untuk nama integer ini, lalu ada integer biaya. Di sini saya membuat 3. Di sini bebas mau berapapun, mau sebanyak apapun bebas, tergantung kebutuhan saja. Nah, lalu setelah itu masuk ke CMD lagi, ketikan yang terakhir. Nah, ini PHP artisan migrate. Setelah itu masuk ke phpMyAdmin lagi. Nah, jika berhasil maka di sini akan muncul. Nah, ini awalnya tidak ada ya teman-teman. Jadi setelah kita lakukan yang tadi, baru ini muncul seperti itu. Nah, selanjutnya kita pergi ke model. Nah, model ini untuk melakukan koneksi ke database ya. Nah, di sini
file. Nanti akan kita akan membuat yang baru nih, kosan. Karena tadi saya membuatnya kosan.php. Nah, di sini kita memasukkan field yang tadi, available array dengan nama, kamar dan biaya seperti yang saya buat tadi. Nah, setelah itu kita pergi ke http controller. Nah, caranya sama seperti tadi, buat file baru namanya kosan controller. Nah, di sini kita tinggal ikuti saja. Nah, teman-teman tinggal ikuti saja codingannya. Nah, seperti ini. Silakan diikuti saja. Jangan sampai salah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke roots, lalu ke web. Nah, teman-teman tinggal ketikkan saja seperti ini. Nah, setelah dari sini kita ke controller lagi. Nah, ini lanjutannya, ini untuk root ya, teman-teman. Nah, ini kita isikan sesuai yang di roots tadi. Ini dari sini, teman-teman. Ini kita tergantung dari roots tadi, dari web. Misalnya ini di sini store, maka kita ke control juga di sini mengisikan store, create kosan. Nah, di sini ada show, di sini ada show, ada update juga. Nah, harus sesuai semuanya. Ini harus diketik benar, teman-teman, agar tidak error. Nah, setelah selesai kita coba masuk ke Postman. Kita akan coba di Postman. Nah, di sini kita klik post, lalu kosan. Nah, di sini kita coba di sini kita klik yang form data. Nah, di sini saya coba buat nama Jaimo, kamar nomor 1, biayanya 500.000. Coba kita jalankan. Ada error. Nah, di sini berhasil ya, teman-teman. Ini nama Zainul, kamar nomor 1, biaya 500.000. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang get tadi. Ini ya, teman-teman, yang get. Nih, yang get. Nah, selanjutnya kita coba yang get. Send. Nah, di sini ada, teman-teman, datanya. Nah, ID ketiga ke 1. Tergantung, coba kita buat. Nah, di sini kebetulan saya buat sama. Nah, cuman bedanya yang ID ketiga biaya ini 500.000,
sama. Nah, ini sebenarnya tergantung. Kalau misalnya kita mau menampilkan ID yang keberapa, misalnya ID pertama send, nah, ID gitu. Maaf tadi ada yang salah. Nah, di sini kalau kita ingin menampilkan satu ID saja, di sini jangan pakai S, hapus S-nya karena S itu untuk menampilkan semua. Nah, sekarang kita ingin menampilkan ID keempat. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan update, mencoba yang update. Nih berarti put, ini yang put ya. Caranya kita ke postman, lalu put. Nah, di sini kita masuknya ke sini, bukan form data lagi. Nah, ini kita coba ganti Hanifah. Nah, kita coba send. Nah, berhasil teman-teman. Sini sudah terganti Hanifah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang delete untuk menghapus. Caranya kita masuk ke postman, sudah masuk ke postman, lalu delete. Nah, kita akan menghapus ID yang keempat. Kita coba. Nah, di sini berhasil. Sekarang kita lihat di get apakah ada atau tidak. Kita tinggal send. Nah, di sini tidak ada, berarti datanya sudah terhapus. Caranya begitu. Baik, selanjutnya kita akan membuat respons disusun di
teman-teman, selanjutnya kita akan mengubah setiap bentuk field post menjadi XML. Nah, yang sebelumnya tadi kan JSON sama XML sama saja bentuknya. Sekarang kita tinggal menambahi ini XML. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Nih, JSON seperti ini. Jika sekarang kita buat XML, nah sekarang berubah ya teman-teman. Sekarang ada bentuk XML-nya. Nah, sekarang kita akan membuat function store. Nah, function store di sini kita tinggal ketikkan ini. Sudah diketik, kita langsung saja ke JSON. Nah, di sini kita tambahkan content type, lalu di sini application JSON, lalu kita ke body. Nah, di sini kita ubah jadi post. Nah, di sini raw, kita mengetiknya raw ya, klik raw, lalu masukkan ini bebas ya teman-teman. Ini field yang kita masukkan tadi, nama, kamar, biaya. Nah, di sini bebas kita masukkan apa. Sekarang coba kita send. Ya maaf teman-teman, di sini kita lupa memasukkan komanya. Sekarang kita coba. Nah, sudah berhasil. Kita sudah berhasil menginputkannya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, setelah selesai. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah. Apabila ada yang kurang dari penjelasan saya, boleh tambahkan di kolom komentar. Cukup sekian, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.